Apa ini pilihannya? Alasan yang pertama tadi betul disampaikan sama temannya, kita harus tahu jenis datanya dulu. Nah, C-square itu menganjurkan jenis datanya bentuknya kategori, baik itu nominal atau ordinal bisa. Ya. Jadi kalian mau pakai data kategori dengan jenisnya nominal atau ordinal pun bisa menggunakan C-square. Itu satu. Melihat jenis datanya, oh ini nominal dan ordinal, oh bisa saya pakai C-square. Itu satu peluang. Berarti bisa lanjutkan untuk C-square. Terus yang kedua, kita mau melihat apa dari hasil riset ini? Kalau saya saat ini hanya ingin melihat hubungannya saja, ya. Nah, kalau menggunakan C-square kita tidak bisa melihat keratan hubungannya atau kekuatan dari si variabel X dengan variabel Y. Kita bilang di sini adalah bagaimana jenis kelamin terhadap pola asuh itu tidak ada kekuatan atau tidak ada arah dari risetnya. Kita nggak bisa lihat kalau dengan C-square. Jadi C-square hanya bisa mengetahui hubungannya saja. Nah, cuman C-square itu punya kelebihan yang disebut dengan analisis proporsi. Dan itulah yang menjadikan salah satu analisis korelasi yang bisa menampilkan proporsi. Proporsi itu adalah menggambarkan berapa banyak yang mengalami berapa banyak laki-laki yang mengalami pola asuh baik ataupun pola asuh buruk. Itu disebut dengan proporsi. Berapa banyak perempuan yang mengalami pola asuh baik atau buruk, itu disebut dengan proporsi. Nah, itulah yang menjadi salah satu kelebihan dari C-square. Apalagi kalau bisa kalian tambahkan output tambahan yang disebut dengan nilai OR atau odds ratio yang kemarin sempat saya sampaikan sebagai nilai tampilan bivariat, ya. Kalau outputnya bivariat, nah itu menjadi suatu value lebih dari nilai C-square, yaitu OR-nya. Nah, dari nilai OR itu baru nanti kan akan menyimpulkan interpretasinya berapa peluang variabel X itu memiliki hubungan kepada variabel Y. Misal didapatkan nilainya 1205 misalnya, berarti jenis kelamin memiliki peluang hubungan terhadap pola asuh orang tua yang baik itu 1250 kali memiliki peluang hubungannya terhadap perilaku orang tua yang baik ataupun yang buruk. Begitu. Kalau kita lihat dari hasilnya ini, ya, hasilnya tidak berarti risetnya gagal, ya. Kenapa? Ya karena mungkin memang secara konsep jenis kelamin itu tidak akan mempengaruhi pola asuh, ya. Pola asuh. Apalagi yang dimaksud di sini adalah jenis kelaminnya jenis kelamin si responden. Nah, jadi nggak akan pengaruh pada pola asuh atau tidak punya hubungan dengan pola asuh. Kenapa bisa dikatakan tidak ada hubungan dengan pola asuh? Kita lihat dari p-value-nya. Di mana p-value-nya? Di sini p-value-nya, ya. Nah, kalian bisa lihat ini kutiknya C-square, ya. Jangan sampai nanti kalau kalian yang menggunakan C-square juga masih bingung yang mana yang sebagai nilai signifikan C-square. Kebetulan nilainya beda-beda nih. Enak jadi bahan pertanyaan kalau saat pilihannya. Kalau nilainya sama, nah kalian bisa ngeles. Nilainya 0,00 misalnya semuanya. Berapa nilai p-value hasil riset C-square kamu? 0,00. Kemudian saya melihat master datanya di bagian lampiran. Oh, kebetulan ini nilainya 0,00, aman lah kamu. Tapi kalau nilainya variatif, misalnya kamu ambil nilainya adalah 0,400, saya akan bilang ini salah nilainya. Jadi C-square itu punya keunikan. Nanti ada lagi syarat-syarat baca C-square. Nah, itu boleh kalian baca. Tabel 2x2 itu yang dibaca nilai yang mana? Tabel 2x3 yang dibaca nilai yang mana? Tabel 3x3 yang dibaca yang mana? Terus nanti ada yang namanya nilai expected count lebih dari 20% itu yang mana yang dibaca. Itulah keunikan dari C-square sendiri, ya. Memang kita harus baca syaratnya dia, kayak gitu. Nah, nanti nilai count itu dilihat biasanya dari sel ini, berapa persen dari masing-masing countnya. Melebihi syarat baca C-square, ya berarti nilai bacanya bukan persen C-square, bukan yang ini dibaca. Saya yakin kalau kalian baru lihat hasil ini pasti kalian akan langsung tampilkan nilai 0,400 sebagai nilai C-square-nya.
Ya. Tapi kalau melihat syaratnya, ya, kalau kita misalnya melihat dari syaratnya, kan dia tambah 2 kali 2, maka ini dibaca continuity correction. Berarti nilainya bukan 0,4, 0,619 yang ditampilkan sebagai nilai value-nya dia. Gitu deh. Karena kebetulan sama-sama semuanya tidak signifikan, maka enak banget juga dijawabnya sama-sama tidak signifikan hasilnya. Tapi kalau seandainya misalnya continuity correction-nya 0,04 misalnya, maka kalian pasti sudah salah dalam menyimpulkan hipotesis kalian. Padahal dia masih signifikan walaupun nilainya mendekati nilai batas signifikansi. Jadi hati-hati nanti menggunakan C-square. Kalau mau ya kalian baca dari sekarang persen C-square itu kapan dibacanya, continuity correction kapan dibacanya, likelihood ratio-nya kapan dibacanya, besar exactness kapan dibacanya ya. Nah, inilah nilai baca yang dipakai oleh C-square. Sebutan analisisnya tetap C-square, tapi yang dibaca belum tentu nilai persen C-square-nya. Ya, tapi bisa saja nilai besar eksak, likelihood atau continuity correction-nya yang dibaca. Gitu. Nah inilah kalau yang menggunakan C-square hanya sekedar cuma C-square aja, nah, pasti dia akan salah dalam memilih hasil outputnya, gitu ya. Jadi saya pengen kalian nanti explore pertama yang kelompok 1 ya, ini dirinci nanti C-square-nya dan kelebihannya tadi ditampilkannya, karena dia untuk proporsi menggambarkan, misalnya di sini ya. Laki-laki yang mengalami polasi yang buruk ada 9 orang, yang baik ada 5 orang. Nah ini kelebihan C-square, dia bisa memproporsikan keadaan variabelnya. Kalau analisis korelasi beberapa yang lain itu tidak bisa menampilkan itu. Dia hanya menunjukkan signifikansi hubungan sama kekuatan hubungannya dan keratan, ya, serta arah hubungannya, negatif atau positif arah hubungannya. Saya yakin kelompok 1 udah baca ya beberapa kayak eksperimen Frank itu bisa juga dengan data-data kategori. Tapi dia nggak bisa tampilin proporsi kayak gini. Dia hanya bisa tampilin dia ada hubungan atau tidak dengan variabel ini. Kemudian dia hanya bisa menunjukkan bahwa kekuatan hubungannya seperti apa, arah hubungannya negatif atau positif. Yang dimaksud negatif itu apa, yang dimaksud yang positif itu apa. Nah itu nanti kalau dari eksperimen Frank sendiri ya. Atau yang biasa dikenal dengan nilai R kalau eksperimen lain. Kalau C-square dikenal dengan OR kelebihannya ya. Dan itu adalah analisis yang paling umum digunakan pada saat menggunakan analisis bivariat dengan korelasi ya. Nah itu pengen eksperimen Frank termasuk juga dengan C-square. Tapi saya pengen kalian tidak terbatas dengan berdua kayak tadi ini ya. Saya ingin kalian mengeksplor juga kayak lambda, kemudian Somers, gamma yang kemarin sudah saya kasih teoretik ya. Nah itu juga saya pengen kalian, saya belum kasih ya teoretiknya ya. Berarti nanti belum mendatang. Nah nggak apa-apa nanti dia slot dulu dari kelompok yang membahas tentang correlation. Nanti saya tambahin ke kelompok yang pada saat mereka menjelaskan. Intinya saya nggak mau kalian terpaku sama yang namanya C-square. Kemudian eksperimen Frank untuk analisis korelasi, coba melihat atau meninjau analisis jenis lainnya kayak Somers, kemudian lambda, kemudian nanti ada gamma. Itu adalah jenis-jenis analisis korelasi yang jenis datanya menyerupai juga dengan C-square. Ya, ada yang numerik ya. Kemudian dia numeriknya fokus di ordinal. Oh berarti nanti kalau data kalian sama-sama ordinal, udah optimalkan dengan jenis data yang dianjurkan. Itu akan lebih memperkuat. Kenapa pilihnya misalnya gamma? Karena dia menganalisis data dengan kategori jenis ordinal atau jenis nominal. Saya pakai gamma karena jenis data saya nominal Pak, variabel X maupun variabel Y nya. Kemudian sampel saya itu tergolong kecil. Kalau menggunakan sampel besar, saya harus menggunakan analisis yang bukan gamma. Nah, jadi kita harus lihat ke sana. Jadi spesifikasi yang ingin seperti itu detail. Jadi nanti pada saat kalian pilih kenapa pakai ini, wah kalian jawabnya keren detail. Ini alasan saya. Ya. Kemudian ditunjang sama tujuan lagi. Wah itu juga bagus lagi. Oh saya pengen pakai gamma, selain bisa melihat hubungannya, saya juga bisa lihat kekuatan hubungannya yang dimiliki oleh person, yang dimiliki oleh eksperimen Frank. Saya bisa lihat kekuatan itu. Terus saya bisa tunjukkan juga arah hubungannya itu negatif atau positif dari riset saya. Jadi kita kuatkan argumentasi itu bukan saya maunya ini, nggak bisa.
alasan mendasar kalian mengubah info itu yang harus dikalkulasi gitu ya. Dan itu paling sering ditanyakan pada saat ujian proposal analisis data salah satunya. Karena nanti pasti akan menarik kepada definisi operasional. Paham nggak kalian membaca data kalian di definisi operasional? Kalau kalian nggak paham, maka wajar kalau analisisnya juga nggak paham. Oke, itu saja untuk pertemuan pada hari ini.